Sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video pertama yang berjudul Introduce Channel. Dan pastikan kalian berada di ruangan dengan pencahayaan yang cukup dan menjaga jarak dari layar. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Amri Hamdani dan adik saya Rizal. Di video kali ini kami akan membahas tentang 5 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien di Steoptik. Dan saya Rizal sebagai salah satu karyawan di Steoptik mewakili pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, tapi sebelum itu, pertama nih saya mau ngejelasin bagi yang belum tahu apa sih perbedaan penyakit mata dan kelainan refraksi. Jadi kalau penyakit mata tuh sesuai namanya penyakit. Jadi disebabkannya tuh oleh bakteri, virus atau rusaknya sel saraf. Ada beberapa yang mungkin bisa sembuh tanpa harus diobati, tapi ada juga nih beberapa yang harus ditangani oleh bantuan medis, baik itu obat atau bahkan sampai operasi. Nah, sedangkan kalau kelainan refraksi itu kelainan pada penglihatan seseorang. Jadi kelainan refraksi itu yang menyebabkan kurangnya fokus pada penglihatan seseorang. Tuh bedanya. Kalau dokter mata bagiannya penyakit, kalau kami refraksionis optisi bagian kelainan refraksi. Nah, langsung aja nih kita bahas dengan pertanyaannya. Baca apa aja pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sebenarnya pemakaian kacamata itu bisa bikin sembuh nggak sih? Atau setidaknya ngurangin? Bikin sembuh ya, sama ngurangin. Sebenarnya sampai saat ini ya masih belum ada kayak obat atau apapun metode lain selain yang nanti saya jelaskan yang udah benar-benar sama dokter mata diklaim bisa menyembuhkan kelainan refraksi seperti minus, hipermetrop, astigmat atau yang biasa kita sebut selimet itu masih belum ada nih. Dan emang karena fungsi utama kacamata kan sebenarnya bukan buat ngobatin, tapi untuk alat bantu penglihatan. Dan kalau masalah ngurangin itu sebenarnya bisa, tapi tergantung individu masing-masing sebenarnya. Kayak misalnya nih kita udah pakai resep yang dianjurkan, kita pakai kacamatanya, tergantung lagi kayak gimana kita pola hidup kita, kayak mata kitanya sering lelah, terlalu sering memaksakan, kayak tiap hari kerja depan komputer tanpa istirahat. Yang kayak gitu juga sebenarnya bisa bikin ukurannya tetap atau bahkan makin nambah. Tuh, jadi kalau ngurangin bisa sih. Ya, tergantung individu masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, katanya kalau pakai kacamata itu malah bikin nambah, terus kayak bikin ketergantungan sama kacamata sendiri. Itu benar gak sih? Nambah sama ketergantungan ya. Jadi kalau masalah nambah sama ketergantungan, pertama kita bahas yang nambah dulu ya. Sebenarnya nambah itu bukan karena kacamatanya, karena yang tadi udah saya jelasin di pertanyaan pertama tadi, itu karena pola hidup. Kayak kita nonton TV, main laptop, main HP, jaraknya dekat dari mata layarnya, nggak jarak 40 cm, 30 cm. Terus itu main HP-nya sehari semalam, push rank, kayak gitu kan. Banyak tuh anak-anak muda sekarang, anak-anak kecil sekarang. Terus banyak sih kayak kerja depan komputer mempengaruhi banget. Dan kenapa disebut nambah? Sebenarnya semuanya nambah, cuman karena kalian pakai kacamata, kalian tahu ukuran kalian merasakan saat kacamatanya udah mulai gak nyaman, jadi tahu kalau itu nambah gitu. Sebenarnya yang nggak pakai kacamata juga nambah, tapi mereka nggak tahu aja kalau sebenarnya itu tuh nambah begitu. Kayak dia -3, tapi karena dia nggak mau pakai kacamata takut nambah, dia sebenarnya udah buram. Cuman karena dia sebenarnya dia makin buram, tapi karena dia nggak ngerasa perbedaannya terlalu jauh dari sebelum dan sesudahnya, misalnya dia lagi di -4, itu dia jadi nggak ngerasa nambah, padahal sebenarnya terus bertambah. Kayak contoh, saya pernah sering ya ketemu pasien pas diperiksa ukurannya -9, 11,
12-13, resep dokternya juga begitu. Cuman kalau diperiksa tuh nggak bisa pakai ukuran segitu, itu bahayanya kalau nggak dipakai kacamata. Mata kita tuh maksain dan jadi mata malas, lazy eyes, atau sebenarnya lebih disebut visual impairment kalau misalnya usia kita sudah di atas 15 tahun. Biasanya sulit untuk diperbaiki. Dia mau pakai kacamata ukuran berapapun segitu-segitu aja. Kayak gitu. Nanti lebih jelasnya kita bahas di lain video deh. Dan masalah ketergantungan ya, itu balik lagi juga sih ke pertanyaan yang sebelumnya, kayak kita jadi sering pakai kacamatanya gitu kan, kayak nggak pakai kacamata nggak kelihatan, jadi butuh banget sama kacamatanya, kan ketergantungan kayak gitu kan bahasanya. Sebenarnya bukan ketergantungan, cuman bahasa gampangnya gini, kayak misal kaki kita keseleo tapi kita belum bisa diurut, nggak ada tukang urutnya atau nggak mau diurut. Ya, kita kan butuh nih ya tongkat buat ngebantu kita jalan gitu kan, kayak gitu. Kalau nggak ada tongkatnya kan susah jalan kayak gitu. Jadi kayak kalau nggak ada kacamatanya susah buat melihat. Jadi bukan ketergantungan sebenarnya, cuman pilihannya antara pakai dan enggak, dan bisa ngelihat atau berat. Udah itu aja sebenarnya. Pertanyaan jasa. Pertanyaan selanjutnya ya, sebenarnya apa sih penyebab kelihatan rambut itu? Penyebab penglihatan rambut, penyebab kelainan refraksi lah ya kita sebutnya, entah itu myop, minus, astigmat silinder atau hipermetron plus ya. Penyebabnya ya sebenarnya udah saya sebutin tadi ya, faktor pola hidup sih ya. Kita matanya terlalu dipaksa tiap hari, terlalu dipaksa terus, jadi kayak mata nggak dikasih ada. Sebenarnya ada aturan yang menyebutkan kayak main kerja di depan komputer 20 menit, lihat pandangan yang di atas 20 meter selama 20 detik. Itu sebenarnya bukan aturan baku, cuman itu lebih seperti mengingatkan kita di tiap waktu untuk tetap melihat ke jarak jauh. Jadi mata kita jangan fokus ke jarak dekat aja gitu kan. Kalau fokusnya ke jarak dekat aja, ya waktu lihat jauh mata sebenarnya kaget, dibikin kaget. Jadi matanya dibiasain tiap hari dekat, pas ngeliat jauh otomatis buram gitu, kayak gak biasa dia buat lihat jauh. Jadi kayak lebih sering aja dibiasain lihat jauh, pemandangan jauh. Buktinya anak-anak di daerah waktu saya PKL itu bagus-bagus matanya, karena emang pemandangannya juga emang bagus sih, jarak jauhnya bagus banget. Itu matanya bagus-bagus. Cuman kalau di kota kan emang daerahnya sempit-sempit ya, apa jarak dari sini kita ngelihat ke depan rumah jangankan 20 meter gitu, 5 meter udah tembok lagi. Cuman ya bisa lah dia akal-akalin ya, nyari jalan yang lurus gitu, ngelihat jauh gitu. Gak harus 20 menit sekali, bisa 1 jam sekali, asal yang penting diistirahatin matanya, jangan terlalu dipaksain. Gitu aja sih sebenarnya buat menjaga. Dan ada juga faktor genetik, cuman gak 100% faktor genetik itu bakal menurun ke anaknya. Misal orang tuanya yang satu -5, yang satu -4, anaknya bakal minus gede juga, bakal minus 5. Sebenarnya nggak harus, cuman ada kemungkinan kayak diabetes lah gitu, kayak yang orang tuanya diabetes, anaknya punya kemungkinan lebih besar gitu. Tergantung kayak ini buat orang tua, jadi anaknya dari kecil kalau bisa nih jangan terlalu sering dikasih HP, tangan anak masih kecil, jadi jarak dia dari layar HP dekat. Jadi sebenarnya yang biasanya nyebabin ukuran tinggi sekarang itu ya. Pertanyaan selanjutnya, kan banyak nih di IG di Facebook, di online shop, katanya kacamata ion nano yang buat terapi itu bisa buat nyembuhin. Itu bener gak sih atau cuma mitos saja? Kacamata ion nano ya, yang katanya bisa nyembuhin segala penyakit mata. Aduh, kelainan refraksi juga kena juga. Sebenarnya udah ada di video dokter siapa ya, dokter mata ada pernah, ini udah lama banget juga dari pas kacamata ion nano itu keluar. Cuman masih ada beberapa ya yang saya juga ketemu kemarin ditanyain kacamata ion nano, padahal
menurut saya itu udah lama gitu, cuman masih ada aja yang percaya. Nih saya jelasin lagi. Ya sebenarnya kacamata ion nano mereka menyebutkannya bahwa ionnya keluar dari frame, sebenarnya kan dari frame dan dipakai, dan itu buat terapi. Sebenarnya antara dari frame ataupun lensa maupun terapi itu tidak merubah struktur dari mata itu sendiri. Nggak ada yang kayak misalnya kalau misalnya katarak itu udah ada dari frame dan lensa yang merubah struktur di dalam mata. Kan katarak itu lapisan lensanya udah mulai ada keruh ya. Nggak ada, kalau dari frame sama lensanya bisa bikin gak keruh, bikin mata lensanya lembab lagi, emang bisa kan? Enggak. Sebenarnya ada lah banyak bisa dicari juga, dan ada juga udah turun lama juga, udah saya share di IG saya ya, dicek aja di IG Rek Apri. Itu udah ada surat edaran dari Dinas Kesehatan langsung mengenai ion nano ini. Sebenarnya hoax sih, soalnya banyak yang ya sama aja bilangnya mah, cuman gitu. Permainan marketing Ya, dulu pernah juga yang ada pakai gelang itu tuh keseimbangan, New Balance itu dulu gelang keseimbangan. Nah itu hoaxnya tuh sama ion untuk menyeimbangkan tubuh, padahal kan kita jalannya emang gak kayak Maison miring gitu. Terus nih, pertanyaan terakhir nih yang sering ditanyain nih biasanya sama orang-orang lanjut usia udah pada ini, kenapa tuh orang tua susah buat baca dekat, orang rambut buat baca dekat. Orang tua biasanya kayak bacanya harus jauh gitu ya, kayak baca koran kenapa harus diginiin, baca HP kok makin jauhin makin jelas gitu. Itu sebenarnya disebut kelainan refraksinya presbiopia ya, atau biasa disebutnya bahasa kasarnya mata tua. Itu sebenarnya bukan penyakit, bukan kelainan refraksi yang kelainan sih, bukan disebut kelainan refraksi yang benar-benar kayak teman-temannya yang lain. Soalnya kelainan refraksi presbiopia itu bukan kelainan refraksi yang bisa dihindari, walaupun kita udah pola hidupnya bagus, vitamin A-nya sering minum vitamin A, baca ya selalu jaga jarak di ruangan yang terang, sering lihat jauh, matanya nggak pernah dipaksain. Tapi tetap aja untuk usia paling cepat sih yang baru saya temuin 38 ya, tapi ada yang teman saya bilang pernah nemuin 35 udah ada. Itu sebenarnya udah takdir alam lah disebutnya, udah kodratnya manusia, kita penuaan umur. Jadi kayak proses penuaan umur, kayak otot-otot yang lain juga udah mulai berkurang kekuatannya. Jadi kekuatan otot mata juga sudah mulai berkurang untuk apa ya bahasanya, Untuk bekerja optimal. Ya bekerja optimal itu udah kurang gitu. Ada bahasa kerennya saya lupa. Gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar bagi semua bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas 40 tahun. Ada juga sih yang 45 baru kerasa, soalnya kayak dia olahraganya rajin, kuat ya. Kayak kalau kalian subscribe Deddy Kobuser saya tahu sih, yang udah ototnya kuat aja otot matanya nggak kuat gitu. Jadi ada lain sama aja. Kalau 40 ke atas udah kodrat manusia gitulah, diturunin semua kemampuan di tubuhnya. Ya udah segitu aja ya. Pertanyaan ini ya. Nah jadi kalau misalnya dari 5 pertanyaan ini masih ada yang mungkin membingungkan atau pertanyaan kalian tidak termasuk di pertanyaan ini, boleh aja tanya di komen ya. Boleh tanya di komen, boleh tanya di IG saya. Kalau di IG Optik saya jarang buka, jadi kadang saya gitulah, kadang jarang buka. Jadi boleh langsung DM ke IG saya aja, follow, karena itu secara IG. Boleh follow IG saya, boleh follow IG Waizal di bawah. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Ya, segitu aja untuk video kali ini. Risma, tuh kan jadi ngomong, udah nggak apa-apa.
segitu aja untuk video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Boleh tanya-tanya di kolom komen. Bisa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian peduli mata teman-teman kalian. Dan jangan makan hoax keluarga. Ya. Keluarga. Oke, see you in the next video. Bye bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info terbaru di Setia Optik. Dan video akan selalu update tiap hari Senin. Jangan lupa baca deskripsi tiap video ya untuk melihat detail lainnya. Terima kasih.